etalase konstruksi bangunan gedung itu memiliki kurang lebih hampir 70 item. Kalau kita rinci detail engineeringnya, mulai dari pondasi dasar, itu pondasi dasar aja 9 item. 9 item. Satu galian, ada pasangan pasir, ada pasangan kolom, ada pasangan batu. Terus ada lagi yang namanya apa sih kemampuan besi itu, koefisiennya. Nah itu kan harus detail. Yang keempat itu pada saat mulai pasangan atas plaster itu atas untuk menjadikan ketika atasnya lagi itu satu di bawah saja itu hampir 9 item. Pertanyaannya, kemampuan teman-teman dan konsultan ini apakah sudah mendetailkan seluruh kapasitas untuk jenis bangunan? Itu baru di bawah nih lantai dasar, naik ke bawah ke atas, pasangan bata, atap ya, basteran, terus pengecetan, terus baru ke atas itu ada atap, ada kolom, ada. Nah, kalau kita simpulkan, nanti akan ada perbedaan antara etalase dengan pekerjaan di lapangan. Padahal etalase itu tidak boleh menambah item yang sudah ada di etalase kepada yang di lapangan. Nanti ini kan ada yang dirugikan, termasuk adalah kontraktor atau pelaksana. Kalau tidak jeli atau tidak detail, maka akan mendapatkan kerugian karena tidak akan terbayar. Nah, sedangkan untuk bangunan gedung ini, dan itu kan ada jeda waktu yang harus diterapkan. Dengan adanya bangunan gedung khususnya di dinas pendidikan, bagaimana kemampuan konsultan yang saat ini karena sudah sering melakukan ini kan jadinya produk baru yang harus dikembangkan di etalase ini yang dan pastinya banyak temuan kayak gitu. Secara otomatis antara etalase dan lapangan pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan ini menjadi temuan. Nah, temuan ini nanti urusannya dengan BPK. BPK kaitannya dengan inspektorat. Pertanyaannya, inspektorat ini sudah memahami tentang e-katalog konstruksi belum? Pertanyaan kan itu. Seharusnya kemampuan inspektorat pun harus sama dengan adanya e-katalog produk baru. Maka ini akan menjadi bumerang bagi pelaksana, bumerang jadi induser. Karena sekarang ini indusernya yang bertanggung jawab adalah PPK-nya kepala dinas, bukan PPK yang ditunjuk. Itu persoalannya. Jadi kekurangannya apa, Pak? Kekurangannya itu tadi antara di etalase dengan di lapangan harus diteliti sedetail mungkin. Itu pasti ada yang kelewat. Pasti ada yang kelewat karena konsultan lebih cenderung ini pasangan bahwa misalkan pasangan batu belah ukurannya sekian, betulnya sekian, bobotnya sekian, kolom sekian, nanti rapat betulnya sekian. Tapi kan detail engineering sama tidak akan sama dengan jadi yang salah siapa? Yang nanti yang akan menjadi beban adalah pihak pelaksana. Padahal ini di awal ini sudah menjadi bumerang. Jadi temuan dari katalog juga ya, Pak? Ya, jadi di e-katalog itu harus dibuka dulu itemnya. Berapa jumlah itemnya mulai dari bawah sampai atas. Maksimal berapa item? Kalau konstruksi gitu kan hampir 90 lah. 90 item. Kalau di e-katalog maksimal? Iya, harus sama maksudnya. Harus sama harus ya. Sama karena ada standar yang namanya standar bangunan gedung itu kan standar. Yang diterapkan dari Cipta Karya PUPR. Walaupun sudah berarti daerah lain masih sudah berjalan. Kalau Kabupaten Tegal sudah 3 tahun, 2 tahun. Terus e-katalog. Kalau e-katalog dulu sih baru tahun ini. Kalau daerah lain sudah berjalan.
Maksudnya yang Pertanyaannya, indikatornya harusnya pada saat kita menggunakan e-katalog harusnya kita dipelajari. dilakukan evaluasi. Iya. Evaluasi. Sekarang waktunya di bulan Juni ini baru berjalan 30%. Padahal konsepnya adalah November itu harus selesai karena DAK beda dengan anggaran APBD. Kan proses lelang Iya. katalog, katalog. katalog. Sebenarnya kan semua Apa aja barangnya apa aja? diundang. Diundang semua. Diundang Bukannya kemarin udah diundang Satu di sepeda. gedung Korpri, di di Bukan di PGRI, PGRI. maaf ya. Di PGRI itu Oh, hanya masuk sifatnya di situ. sosialisasi. Sosialisasi tentang pelaksanaan, Satu kelasnya udah kok. tidak secara detail Oh. teknis ya. Hanya pelaksanaan. Berarti tidak diundang tapi ditunjuk langsung. Bentuknya ini sebenarnya katalog siapapun boleh. Boleh. Siapapun boleh. Pertanyaannya, apakah ini berlaku? Baju. Siapa yang penting pada saat kita mendaftarkan menjadi peserta e-katalog itu, kita kan mendapatkan detailnya dulu. Siapa-siapa yang detailnya komplit, harganya bersaing. Pertanyaannya, ya mereka teman-teman di kontraktor juga sudah memahami itu belum? Apa? Ada kelemahannya Ya, ya, e-katalog. E-katalog itu ada antara ya. etalase Ya. yang ditawarkan dengan di lapangan. Beda. Nah, nanti ada perbedaan saya signifikan. Contoh yang sederhana misalnya, saya kolom bawah itu volume besinya itu katakanlah sekian kilo. Ya. Padahal di lapangan setelah terjadi Apa? kita dapatkan pekerjaan, ternyata yang saya tawarkan tidak sekian. Sudah, Karena nunggu jawaban. Nah pertanyaan saya balik, teman-teman kah kemampuan teman-teman ini sudah bisa memahami e-katalog belum?